Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Farmakes bersama saya Budi Hermawan. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita akan berbincang-bincang mengenai tentang sikap kita terkait tentang munculnya organisasi profesi yang baru pasca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Bersama tamu kita pada malam ini Bapak Dadang Kurniawan PhD. Selamat datang di Farmakes, Pak Dadang. Selamat datang Mas Budi. Gimana kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih sekarang Pak Dadang? Ya, kesibukannya macam-macam. Iya, ini kita diskusi santai Pak Dadang mengenai terkait kemarin kan udah ketuk ya undang-undang ini, undang-undang kesehatan yang terbaru. Apakah memang ada nih implementasinya itu sekarang, apakah sudah berjalan apa belum, seperti itu Pak Dadang. Nah, terkait tentang di pasal yang terbaru itu Pak Dadang, saya akan pasal nomor 311 kalau nggak salah, itu menjelaskan setiap nakes itu diperbolehkan untuk mendirikan organisasi profesi seperti itu. Tanggapan Pak Dadang itu seperti apa? Di tengah yang sekarang itu ada anggota dan pengurus itu yang keluar masuk seperti itu Pak Dadang. Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Jadi gimana ya? Jadi iya, undang-undang mengatakan demikian ya why not gitu kan ya. Jadi ya memang konsekuensinya emang kayak saat ini ya, kebetulan saya apoteker kan. Jadi mungkin salah satu tenaga kesehatan yang lumayan kemudian muncul beberapa organisasi profesi apoteker ya. Iya dihadapin saja Mas. Gitu. Tapi merasa apa ya, maksudnya dari segi kekurangan keanggotaan kayak gitu. Nah mungkin apakah ada, wah ini berpengaruh nih, aduh sayang banget gitu kan keluar dari IAI seperti itu. Oh iya, jadi kalau pertanyaan begitu iya Mas. Jadi ya kalau saya pribadi makanya saya di IAI, dalam artian kalau saya pribadi saya pengennya ya OP itu nggak banyak-banyak gitu kan ya, karena ya kayak kita aja lah apoteker gitu kan ya, yang mencoba atau mendonasikan waktu, pikiran dan tenaganya di organisasi profesi, dalam hal ini IAI yang organisasi profesi apoteker yang sudah lumayan eksis, itu juga nggak banyak. Ya. Jadi maksudnya apoteker jumlahnya banyak, namun yang aktif di IAI pun nggak banyak. Nah, kalau saya mending yang nggak banyak ini solid ya, benar-benar solid, jadi organisasi yang bagus. Nah, ini menjadi mitra pemerintah, bukan musuh tapi mitra. Gitu. Kalau saya pribadi pengennya begitu. Gitu. Tapi kalau kemudian ternyata difasilitasi lebih banyak ya bagi saya ya kita, kalau dalam Islam ya kita fastabiqul khairat saja, belum dalam kebaikan. Gitu. Nah, mungkin untuk yang apoteker baru Pak Dadang, apoteker baru lulus, kemudian yang sedang belajar di profesi apoteker mungkin bingung seperti itu. Nah, bingung untuk memilih, gitu kan. Untuk IAI sendiri itu visi misinya itu sama prokernya itu gimana aja Pak Dadang? Nah, kalau terkait dengan apoteker yang baru ya, sebenarnya ya wajar kalau ya mereka baru lulus kan ya. Dan di sini ranahnya adalah ranahnya
yang punya kampus ya, dosen-dosennya. Dan sebenarnya dalam hal ini kan akademisi sebisa mungkin objektif, netral sebenarnya. Jadi dan tentunya juga sangat diharapkan akademisi yang netral, objektif dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Nah, bagi yang sudah ya, ketika setelah undang-undang ini ditetapkan, ya, masih banyak yang menggunakan IAI, gitu. Jadi ya karena memang hingga sejauh ini ya organisasi profesi apoteker yang ya cukup eksis dengan distribusi strukturnya hingga ke seluruh Indonesia itu baru IAI. Karena yang lain kan baru berdiri dan menurut saya Mas, bikin organisasi yang kemudian bisa melembaga, punya struktur hingga seluruh Indonesia itu butuh waktu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan si organisasi baru ini dia memaparkan visi misi dan program kerja atau mensejahterakan apotekernya, bisa juga untuk tersebarnya itu secara masif luas banget, Pak Dadang. Oh bisa, ya bisa. Cuman kan ya tentunya kan intinya teman-teman itu kan tentunya tidak hanya pengen mimpi-mimpi kan, tapi konkretnya apa? Gitu. Jadi ya ada teman yang bilang bahwa ada OP di luar IAI yang menawarkan visi misi yang ini ya, tapi untuk munculkan visi misi itu kan nggak gampang. Gitu. Ya, untuk munculkan visi misi itu kan nggak gampang, ya nggak. Terus kemudian ya kita saat ini kan hidup di alam demokrasi. Ketika alam demokrasi bicaranya ya massa kan, jumlah orang, jumlah anggota, ya itu. Termasuk saya yakin juga pemerintah kan juga ketika misalkan mungkin mencari mitra OP, tentunya kan salah satu yang dipikir pemerintah adalah masanya banyak apa enggak. Benar. Gitu. Kira-kira ya kalau nggak banyak, dan bagaimana nanti nilai-nilai value atau apa yang pengen disuarakan pemerintah ini nyebar nggak ke seluruh Indonesia kan begini kan. Gitu. Berarti memang dari pemerintah pun masih tetap menggandeng kuat IAI ya pada sejauh ini menurut saya ya. Meskipun banyak organisasi-organisasi yang baru itu terus menempel-nempel ke pemerintah. Menurut saya ya. Ya mudah-mudahan saya nggak salah sejauh ini iya. Karena kan itu tadi Mas, ya organisasi profesi itu kan ya baru berdiri kan. Ya. Jadi secara keanggotaan ya misalkan katakanlah kayak saya kan juga di kampus ya. Ada mahasiswa baru lulus kayak kemarin ya, dia dari Papua ya. Saya kalau ada mahasiswa dari Papua, dari luar Jawa, saya selalu bilang kau balik ke sana, jangan bikin kro di Jawa. Saya selalu bilang gitu kalau mahasiswa dari luar itu balik. Ketika balik ke sana, ya yang sana kan adanya IAI. Nggak ada yang lain ya. Belum ada sementara ya. Dan untuk di sana kan juga salah satu tantangan apoteker ini kan ya Indonesia juga ini kan terkait bagaimana mengembangkan di Indonesia Timur kan. Iya benar. Itu. Untuk terkait prokernya Pak Dadang, biasa di IAI itu prokernya itu seperti apa Pak Dadang? Banyak Mas. Macamnya prokernya macam gimana? Apanya? Ya program kerja misalkan untuk kan ada salah satu mungkin setiap organisasi itu, setiap perkumpulan itu ingin mensejahterakan ya. Itu kayaknya anggota kalau misalkan ada kata-kata sejahtera pasti senang. Karena kenapa? Karena mungkin ya buat kerja sih pasti pengennya sejahtera kan gitu. Nah mungkin salah satu dari IAI ini untuk menjurus ke sananya itu ada nggak gitu kan untuk membuat program. Jadi kalau program kerja IAI banyak ya, termasuk terkait dengan disahkannya undang-undang ini ya, itu kan implementasinya kan lumayan ya, termasuk OP tidak ada lagi
kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Iya. Ya, jadi ketika apoteker mau mengurus SIPA itu kan sekarang tidak perlu lagi rekomendasi OP. Ya. Jadi yang kita tawarkan di antara advokasi. Ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada anggota yang butuh backup, ya, butuh sandaran, butuh pembelaan, kita memfasilitasi. Kayak tadi siang, kan, jadi beberapa waktu yang lalu ada pemeriksaan dari Badan POM ke beberapa pelayanan apoteker, ada apotek, rumah sakit, klinik ya. Iya. Temuan oleh Badan POM, ya. Kemudian Badan POM, di Banyumas ada Lokapom ya. Ini diberikan rekomendasi kepada IAI, IAI ini tolong dibina, tadi kita fasilitasi, kita ini kan. Ya. Kalau kesejahteraan, kalau yang dilakukan oleh IAI saat ini diantaranya ya kita berusaha ya membuat unit-unit usaha atau sesuatu yang menghasilkan dan itu menguntungkan bagi apoteker. Ya, contohnya misalkan kita ya masih simpel ya, kita punya apotek mas. Iya. Ya, kita punya apotek A38. Ya, itu mungkin salah satu dari sekian PC di Indonesia yang memiliki apotek. Ya. Di mana itu Pak? Kita punya A38, kita udah punya 2. Kota. Di Tambak Sogra dan satunya lagi di daerah Kedung Banteng. Itu yang ngurusnya pengurus atau dari punya IAI itu? Yang ngurus itu dari namanya A38. A38 itu awal sejarahnya itu dari apoteker sebanyak 38 orang. Iya. Itu memang secara kepemilikan bukan punya IAI, tapi IAI punya saham di sana. Gitu. Iya. Jadi yang ngelola ya apoteker anggota IAI itu. Itu udah berjalan dan mungkin kita nanti kembangkan kemarin rasan-rasan mau bikin podcast seperti ini yang menguntungkan dan mudah-mudahan nanti kita emang saya ini kan ke teman-teman kita kating dengan rakerda lah. Jadi kita ini kan tanggal 2-3 Maret kan ada rakerda PDIAI Jawa Tengah, tuan rumahnya Banyumas ya. Kita kencangkan Katinggang, harapannya rakerda itu klimaks ya. Kemudian setelah rakerda, ayo kita bikin kegiatan, kita ramaikan apa yang bisa kita lakukan. Jadi di Sekre yaitu mungkin nanti kita harus sering ketemu fisik di Sekre. Kalau ketemu ini kan ngobrol-ngobrol kan banyak ide-ide. Saya bilang ke teman, udah kalau nanti setelah kerja kalau ada ide eksekusi. Mana ada bahasan mau bikin BBF atau apa ya? BFIAI. Yes. Ya nanti kita ya Bismillah lah. Ya, kita ketemu ngobrol kali ini eksekusi. Iya. Nah, untuk rekomendasi ini di Banyumas sendiri itu udah diimplementasikan belum? Rekomendasi tanpa OP Pak Dadang? Jadi Banyumas ini termasuk yang ya kita intinya tadi saya katakan kita menempatkan diri mitra oleh pemerintah. Ketika pemerintah jeder undang-undang ditetapkan dan tidak perlu lagi ada rekomendasi, itu kita berlakukan. Meskipun demikian kita mewanti-wanti pada anggota memang rekomendasi tidak lagi anggota tidak perlu lagi minta rekomendasi, tapi tolong ya dijaga etika kesejawatannya. Jadi kalau misalkan contoh bikin apotek ya sebisa mungkin lah sowan ya. Karena kami sebagai pengurus pasti akan itu ya ACC gitu kan ya. Selama kan kita punya kalau di Banyumas untuk bikin apotek kan kuota perbuk mas. Selama di kota perbuk masih ada, ya kita nggak bisa lagi menghalangi. Gitu. Tapi meskipun dalam hatinya itu, misalkan nih aku mau bikin apotek di katakanlah yang berdekatan sama Mas Dani, ya, misalkan aku udah ada rekomendasi nih sama dari pengurus nih atau sowan lah gitu kan, sowan. Nah, tapi dari nggak terbuka dari yang Mas Daninya itu gimana Pak Dadang itu? Ya kok jadi berdekatan kayak gitu kan? Nah, itu karena tanpa ada rekomendasi. Mungkin kalau ada rekomendasi bisa, jangan di sini atau gimana gitu kan? Nah, jadi mau salah satu challenge atau salah satu yang kemudian yang nggak enaknya ngurusin ya itu adalah terbuat itu apotek itu mas.
untuk tekanan kanan kiri. Kanan kirinya ya. Ya, tapi sebenarnya dari saya ketika, jadi saya pribadi malahan ya, itu ketika sudah ada kuota Perbup, itu sebagai ketua saya merasa sangat terbantu mas. Gitu. Karena apa? Dasarnya ada Kuota ya. itu ya. Iya. Jadi ibarat kata ya sekarang gini, kalau misalkan nggak ada kuota, ya kan ya, ya ini kan selalu ramai mas. Iya. Misalnya tadi jenengan sudah punya apotek di katakanlah di mana nih, di Unsut lah ya, Unsut. Karangmangkal. Iya. Mas Dani mau bikin ya beda desa di Gerendeng, beda desa ya, tapi jaraknya cuma 200 meter. Sama-sama dekat ya. Ketika sebelum ada kuota Perbup, Mas Budi temen, Mas Dani temen, gimana ini kan pening kan? Iya, benar-benar. Pelik mas. Kalau misalkan Mas Budi mengajukan izin tidak saya kasih rekomendasi, nanti Mas Budi kecewa dengan saya. Iya, betul. Akan ngungkit-ngungkit gitu. Ketika kemudian Mas Budi saya kasih rekomendasi, Mas Dani teriak-teriak. Iya. Pak Dadong gitu kan. Tapi ketika ada kuota Perbup, ini dasarnya kuat. Kan ini pemerintah sudah ini. Iya. Ketika tadi jenengan di Karangmangkal, ya, kemudian Mas Dani mau bikin di Gerendeng, Mas Dani lihat di kuota, masih ada kuota, ya sudah gimana lagi? Tapi sebenarnya lebih enak dikasih jarak atau kuota Pak Dadan? Secara apa ya? Secara kita dari pembukaan apotek itu. Misalkan kalau misalkan kuota meskipun ada 3, berdepan-depan juga masih bisa kan? Gitu Iya. kan? Beda sama jarak gitu loh. Nah makanya gini, kalau dulu sekian waktu lalu sebelum kuota ini jarak mas, jarak. Tapi ternyata jarak ini juga ya multi interpretasi kan ya, Yeah. multi ini kan ya. Sehingga apa, kuota kalau yang sudah berlaku di perbedaan ini desa atau kecamatan. Nah ini nanti makanya sebelum undang-undang ini berlaku ya, kita masih bisa memantau, meskipun tetap akan setelah masa jadi ketua PC, seketika kuota itu ada, pasti kita akan umumnya kita kasih rekomendasi. Cuman ketika rekomendasi masih diperhitungkan, masih OPIAI masih dibutuhkan rekomendasinya, kita bisa mengarahkan. Ya, Mas, yo mosok mas jaraknya cuma 100 meter. Ya. Ikan konconin dengan dewe, seperti itu mas. Iya. Tapi dengan kondisi saat ini, ya kita nggak bisa. Kan tadi saya ada cerita kejadian mas, ya. Salah satu desa di Kembaran. Itu tetangga terdekat apoteknya, apoteker juga kan, itu kaget, ada apotek dekat rumah saya, gitu ya. Tapi kuota masih ada di situ. Ya udah gak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Korbannya juga ini ke saya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain mbak. Kita komplain sama aturannya begitu. Mungkin secara etikanya lebih kurang mungkin ya. Tapi kalau misalkan memang si yang mau bikin apotek itu mungkin berkunjung ke apoteknya si A, mungkin ya nggak masalah-masalah aja gitu kan. Itu yang kami sarankan. Ya kita etika kesejawatan, kita sama-sama apoteker kan. Ya meskipun rekomendasi tidak lagi dibutuhkan, tapi ya sowan silaturahmi supaya ya lebih enak kan, jadi nggak kaget nanti kalau ada apotek di situ atau di sini. Gitu. Nah terus gini Pak Dadang, ini ada beberapa Q&A ya. Q&A itu saya bacakan nih. Nah jadi di Permenkes nomor 31 tahun 2016 di pasal 18 ya Pak Dadang ayat 1 menjelaskan bahwa SIFA di pasien FAR itu, fasilitas pelayanan kefarmasian, hanya diberikan satu tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Pasal 2-nya, ayat 2-nya itu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dari ayat 1, SIFA diberikan paling banyak 3 di fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, dijelaskan lagi di pasal 19 tanya gini, diberikan pemerintah atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang.
Nah, jadi SIPA yang kedua itu mungkin di rekomendasi ya, pada yang rekomendasi dari Prof IAI waktu itu gitu kan, sebelum undang-undangnya yang terbit. Nah, tapi pada kenyataannya itu SIPA kedua itu agak sulit untuk dikasihkan rekomendasi. Tanggapan Pak Dadang gimana, Pak? Kebanyakan itu agak mengeluarkan SIPA kedua itu agak sulit gitu kan, harus ada upping terus apalah gitu kan. Nah, ini Mas, ya ketika selama saya jadi ketua PC hari ini ya, itu juga ada beberapa yang menanyakan begitu langsung terkait dengan SIPA ya. Kami udah di sini Pak, ini. Saya selalu menggunakan dasar, dan ini saya indikan juga ke senior apoteker ya, Bu Purwani ya, Bu Nuryanti, Bu Leoni ya, terkait dengan etika profesionalitas. Jadi misalnya jenengan sudah punya SIPA dipakai di Banyumas ya. Terus kemudian misalkan Sukaraja ya, misalkan jenengan di Sukaraja, kemudian jenengan mau bikin lagi SIPA misalkan di Gumelar. Ini kira-kira waktunya memungkinkan nggak? Dari prakteknya loh Mas. Benar ya. Kalau memungkinkan ya silahkan. Ada jaraknya nggak pada yang diatur? Sukaraja Gumelar. Ya, misalkan harus berapa kilo gitu kan dari pas. Ada beberapa kan, ada beberapa kan ini. Makanya tadi itu ranahnya ya kami pelaksanaan profesi secara profesional dan etis. Jadi terkait jarak waktu ya, dengan calon-calon apoteker yang mau mengajukan SIPA ini yang bisa mengukur kan. Maka tadi Sukaraja, Gumelar, kalau sanggup ya silakan. Kalau nggak sanggup ya itu kan satu kabupaten. Misalkan beda kabupaten, kayak misalkan di Pageralang masuk Banyumas, Buntu masuk Cilacap. Waktu itu kita kasih rekomendasi, silahkan, karena deket. Beda kabupaten, gitu Mas. Waktu itu ada yang nanya, Pak, ini kita udah punya SIPA di klinik di Banyumas, kita mau ngurus lagi di Jogja, nanti jenengan prakteknya gimana? Soalnya jauh banget. Iya, tapi itu kenyataan beda kabupaten. Kalau misalkan masih mungkin kan kita ini kan. Tapi dengan nggak ada rekomendasi ini mau berpeluang ini nggak mana? Berpeluang chaos. Banget ya, berpeluang banget ya. Berpeluang chaos. Jadi termasuk sebelum undang-undang diterapkan, kita apoteker punya namanya SIAP Mas, Sistem Informasi Apoteker. Ini bos kayak sistem informasi software yang super body ya dari IAI ya. Dengan adanya SIAP ini kita bisa memantau Mas Budi, kita bisa ngecek Mas Budi praktek di mana saja, kita bisa tahu. Misalkan Mas Budi praktek di Tasik, Ciamis, Purwokerto, kita bisa tahu. Tapi ketika kemudian SIAP ini nggak dipakai lagi, ya kita nggak bisa tahu. Tapi IAI sendiri kedepannya SIAP tetap dipakai apa enggak? Sepertinya tetap dipakai karena ya kemarin kita ada ketemuan PP, PD, PC gitu ya. Sementara memang masih sementara masih juga dipakai meskipun pemakaiannya tidak super body sebelumnya. Tapi kalau kemudian SIAP ini kemudian tidak dipakai sama sekali, itu sayang sekali. Karena kita udah bikin rumah yang luar biasa di SIAP. Jadi mungkin wait and see sambil lihat pemerintah nanti kan itu sistem kan bisa dimodif, di development gimana. Karena itu luar biasa itu SIAP. Jadi misalkan mutasi tadi saya sampaikan, mahasiswa saya ya dari lulus Unsud kemudian mau ke Merauke ya, itu nggak perlu lagi pakai sosial, bisa online aja via SIAP. Tapi ada yang berpendapat bahwa wah di SIAP banyak bayarnya gitu, masih bayar. Nah itu seperti jadi gini, saya nyambungnya tadi. Ini kalau saya ini kan adalah autokritik pada diri kita lebih besar pada bangsa kita, ya kan ya. Salah satu penyakit bangsa kita ini adalah ketika diberi kesempatan melonjak. Ya, jadi
kenapa kemudian ya timbul banyak OP apoteker? Salah satunya itu. Meskipun difasilitasi, selain difasilitasi pemerintah, diantaranya adalah itu. Iya. Ya. Jadi tadi kalau misalkan semuanya kita apoteker ini baik-baik saja, berpikiran positif, mengedepan etika, tidak baper, tidak menggunakan kewenangannya untuk kewenangannya tidak digunakan secara sewenang-wenang, ini ya akan indah ini. Gitu. Ya. Jadi ya sekarang gini terkait dengan bayar-bayar ya kan ya. Ya sekarang gini Mas, kita misalkan mau jalan-jalan ke mana, di Tasikmalaya ada Gunung Agung ya, Galunggung, jalan-jalan ke sana, uang dari siapa? Nggak ada bohirnya, urunan sendiri kan? Iya. Kita berempat berapaan? 50 kan? Iya. Tapi kalau nggak ada bohirnya siapa? Misalkan Mas Dani kasih dan kita bisa gratis. Nah, jadi sebenarnya iuran itu nggak akan jadi masalah ketika semuanya transparan. Untuk IAI dan iya. IAI untuk IAI. Iya, tapi itu transparan. Nah, kita nggak tahu lah transparan. Tapi kalau kami di PC kita selalu berusaha ya ini adalah uang anggota untuk anggota dan oleh anggota. Jadi kalau misalkan dan ya itu kita nggak tahu di sana ini seperti apa gitu. Tapi dan gini, saya kalau misalkan kasih popca, jadi popca itu kan yang untuk apoteker yang baru ya, pengenalan organisasi profesi terhadap calon apoteker. Iuran wajibnya anggota IAI itu kalau boleh dibilang Mas, itu kan 240.000 setahun. Setahun 240.000. Berarti sebulannya kan 20.000. Ya. Udah sama advokasi ya? Udah ya, pokoknya udah semuanya. Iya. Ini beli satu cangkir kopi aja cukup apa enggak? Iya. Kalau buat beli bakso peke ya, bakso peke biarin itu punyanya apoteker tuh. Mas Kukuh. Mas Kukuh ya. Enggak cukup, Mas. Seingat saya harga satu baksonya, satu mangkok baksonya Mas Kukuh di bakso peke itu 25.000. Iya. Iya enggak? Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara bilangan ini relatif ya. Tapi bagi saya ya tadi saya nggak tahu komparasi nilainya, satu mangkok bakso peke 25.000, ini per bulan 20.000. Jadi terkait dengan iuran menurut saya ya nggak terlalu ini ya, cuma memang mungkin teman-teman itu transparansinya atau apa sehingga dihitung bla 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 bla. Kalau dari cabang itu biasanya untuk kayak perkumpulan terus rakercap ya Pak ya, itu selalu dibuka, maksudnya pengeluaran selalu, untuk apa, selalu. Makanya saya ini Mas Dani kan juga pengurus, saya selalu pokoknya kalau masih ada, ya udah silakan. Pokoknya intinya ini kan kita dana dari anggota, ya. Selama itu adalah untuk keperluan anggota ya sudah. Ketika ada apa, misalkan bendahara masih ada uang nggak, masih Pak udah silakan. Gitu. Ya bahkan kalau menurut saya Mas ya, saya kan juga di kampus kan saya juga ya saat ini ada kewenangan tahu keuangan gitu ya. Kalau saya boleh ditanya, enak ngelola uang IAI daripada uang negara Mas. Iya benar. Ya uang IAI yang penting pemasukan berapa ya, pengeluaran berapa, transparan. Kalau negara ada pajak ini, pajak itu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu ribet. Ya jadi ya terus kemudian kan ya tadi saya dengar bahwa waktu saya sudah ceritakan bagaimana kenapa pemerintah kemarin melibatkan OP kan ya, itu kan sekian waktu lalu kan ada HPEC itu. Iya. Salah satu rekomendasinya adalah libatkan OP-mu supaya gap antara pendidikan profesi kesehatan dengan dunia lapangan kerja ini tidak terlalu tinggi. Libatkan ya. Makanya di situ ada UKOM kan, ada UKAI, UKDI, yang udah jalan UKDI, UKAI ya. Yang PPNI, perawat, dokter gigi belum jalan, entah jadi jalan apa enggak.
itu kan ini, dan mereka besar rekomendasinya Ukom libatkan OP. Iya. Maksudnya baik sebenarnya, cuman ya itu mungkin karena kemudian OP diberi kewenangan yang besar banget. Akhirnya ya gitu deh. Sekarang memang udah nggak ada itu ya, yang meluluskan itu UKAI bukan dari OP, udah nggak terlibat di sana ya Pak? Kalau di undang-undangnya Ukom itu tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Tapi saya waktu kan pemerintah ini orangnya terbatas, Mas. Ya. Tetap harus perlu juga sih, Iya. perlu juga. Termasuk kalau OP. kita lihat undang-undang tadi yang implementasi di bawah kan, ya itu kan makanya terkait dengan rekomendasi gitu ya. Itu sistem di Banyumas sendiri akhirnya harus adaptasi kan, butuh waktu untuk ini. Iya. Ya. Termasuk Ukom itu, saya kan Kemendikbud kaget kan, sebenarnya butuh waktu. Nah, sementara masih melibatkan P yang melalui, kalau saya sekarang Ukom itu melalui konsil ya, konsil di situ kebanyakan orang IAI ya. Jadi kedepannya kalau pemerintahan sendiri ya, kalau misalkan benar-benar kemudian pemerintah akhirnya tidak mendapatkan OP, ini seolah-olah bisa mundur lagi, Mas. Iya. Apa mundur lagi? Nanti pembelajaran kurikulum di pendidikan tinggi itu kayak berjalan sendiri, tidak tahu di rumah sakit sebenarnya seperti apa, Iya. di PPF seperti apa. Jadi, kenapa? Karena tidak ada pelibatan lagi, gitu. Jadi gapnya menganga lagi. Kayak agak bebas jadi nantinya kesannya. Iya. Ya. Jadi nanti contoh kalau kemarin jadi lah, cek orang sudah liar ya, komplek di Indonesia ini. Ya. Kalau kemarin ketika UKAI strict ya, pada stres kan ya, tapi kan tujuan dari APTFI ya itu kan supaya standarnya bagus dalam hal ini. Tapi tetap ada yang protes, nilainya terlalu tinggi. Oh ya. iya. Protes kan, sehingga waktu itu ada yang protes di NPL-nya kan ya. Kemudian nah sekarang ini mungkin yang mau yang kedua atau yang kayaknya mau yang kedua deh. Yang pertama kemarin sejak undang-undang ditetapkan, setelah undang-undang ditetapkan itu kelulusan apoteker tidak full UKAI. Iya. 60, jadi UKAI nilainya proporsinya 40%, 60% IPK S1. Nah, orang Indonesia pintar-pintar, Mas. Nanti akan terjadi IPK S1-nya dinaik-naikkan. Iya, benar. Liar ya? Jadi malas Liar, belajar lah. Malas belajar. Liar ya? Jadi ya let's see lah, Mas. Jadi orang macam-macam ya, ya. Tapi kalau saya termasuk katakanlah, ya kita di sini diciptakan menjadi yang adaptif ya. Jadi nggak usah reaksioner, ya. Tapi tetap kita buka mata, buka hati, buka telinga, ya. Namun kita amatin. Ya. Jadi nggak, karena kadang-kadang kalau reaksioner kita belum apa udah berubah, ternyata berubah lagi. Ya baik, itu aja Pak Dadang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Pharmakes. Semoga nanti bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Sip. Ya, terima kasih Hadang. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.